Bab 686 Pembebasan Gelap Persepone. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bajingan, beraninya kalian melakukan hal seperti itu. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi di balik para pembunuh itu? Pria yang dikirim oleh keluarga Snow ke kerajaan Cromwell mengatakan hal ini dengan marah ketika dia mendapat pengakuan pria ini. Raja spiritual level 57 yang sedang menginterogasi Dean Chambers telah dikirim oleh putra mahkota kerajaan salju untuk menanyai orang-orang dari keluarga Chambers. Secara khusus, dia harus menginterogasi Wallace Chambers, yang diduga memberi perintah untuk membunuh pangeran kedua kerajaan salju. Setidaknya itulah dugaan mereka dari keluarga Snow karena orang ini tidak lain adalah ayah Leroy, pemicu semua ini. Tentu saja itu berdasarkan informasi yang mereka terima dari Stuart muda. Bagaimanapun, pria ini telah melakukan perjalanan ke wilayah keluarga Chambers dengan tujuan untuk menculik dan menginterogasi Wallace, tetua tertinggi keluarga ini. Namun, ketika dia tiba di kerajaan ini, dia mengetahui melalui beberapa kontak bahwa target ini telah meninggalkan wilayah keluarga ini dan bergerak ke utara dengan kekuatan besar. Karena perubahan ini, pria ini dengan sendirinya mengubah rencananya. Dia memutuskan untuk langsung menculik kepala keluarga Chambers, seseorang yang penting dan cukup dekat dengan orang tersebut untuk mengetahui kebenaran. Menculik dan menginterogasi Dean tentu saja lebih rumit daripada melakukan hal yang sama terhadap Wallace. Lagi pula, ada satu perbedaan tingkat antara dua bangsawan House Chambers. Di sisi lain, patriark ini berada pada level yang sama dengan orang yang diutus oleh putra mahkota kerajaan salju. Jadi, pria ini mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit dalam misi ini daripada yang diperkirakan. Namun, Dean baru mencapai level 57 beberapa bulan yang lalu, sementara interrogator keluarga Snow ini telah berada di level ini selama lebih dari 1 abad. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia telah menemukan cara untuk menculik patriark ini dan berakhir dalam situasi saat ini. Bagaimanapun, setelah melontarkan serangkaian hinaan ke arah Dean dan mengutuk keluarga Chambers beberapa kali, penculik ini akhirnya merendahkan nada suaranya dan berbicara lagi dengan tenang. Siapa, secara spesifik, yang memberi perintah untuk membunuh pangeran kedua? Dia bertanya, tepat setelah duduk di samping pria yang diikat di kursi sebelumnya dan mengambil beberapa alat penyiksaannya. Melihat reaksi dan mendengar nada suara penculik ini, Dean menggerutu dalam hati beberapa saat hingga ia mengatakan yang sejujurnya. Hah, aku dan kakakku, Wallace, yang mengajukan permintaan seperti itu kepada para pencambuk iblis. Hah, mengapa kalian melakukan itu? Apa yang dilakukan pangeran kedua terhadap kalian? Pantas mendapatkan hal seperti itu. Dia bertanya dengan dingin, meneguk. Hah, Wallace gila. Dia ingin membalaskan dendam putranya yang telah meninggal, kami ingin membalas kematian keturunan kami, dan sang pangeran menghalangi kami. Hah, mengapa kami membutuhkan motif yang lebih besar dari itu? Ucapnya terus terang, merasa sangat kesakitan dan pusing. Dasar bajingan, cek, dan di mana adikmu? Kenapa kamu ada di tempat ini padahal dia yang seharusnya ada di sini? Hah, Wallace mengetahui keberadaan orang yang membunuh Leroy. Pesaing finalis turnamen spiritual edisi lalu, Minos terkutuk, orang itu baru-baru ini terlihat di kerajaan kita. Karena keluarga kami dapat mengidentifikasi jejaknya, Wallace pergi untuk membalas dendam. Kemana dia pergi? Dia pergi ke kota kuning di kerajaan ombak. Mendengar semua itu, ahli keluarga salju ini akhirnya bangkit dari tempatnya. Duduk tadi, pergi ke pinggir gua itu, memikirkan hal ini, urusan. Sekarang dia telah mengakui segalanya, saya dapat menyampaikan hal itu kepada Yang Mulia untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Pria itu kemudian melihat ke arah hijau kawasan hutan itu dan menghela nafas. Setelah kita menyelesaikan ini, kita harus menyelidiki Minos di kota kuning ini. Tentu saja, jika dia tidak mati di tangan kelompok individu itu. Dia menebak, merasa tidak enak karena pangeran kedua telah meninggal secara tragis karena sesuatu yang begitu kecil. Itu memalukan bagi seseorang yang begitu muda dan polos, dan juga memalukan bagi keluarga Snow, yang secara praktis telah dipermalukan di depan umum oleh Chambers. Selain kesedihan, pria ini juga merasakan kebencian yang tidak sedikit terhadap bapak leluhur yang ada di gua itu. Tapi dia berpengalaman dan cukup cerdas untuk mengetahui bahwa berurusan dengan orang ini di saat yang panas akan berdampak buruk bagi dia dan keluarga Snow. Bagaimanapun,
Dean Chambers pada akhirnya masih menjadi pengikut keluarga kerajaan regional. Jadi, dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang seperti itu. Di sisi lain, jika dia melakukan sesuatu, dia masih berada di wilayah musuh, di mana terdapat banyak keluarga raja spiritual dari kamar. Jadi, dengan begitu, dia tidak bisa mengejar Wallace dan orang lain dari keluarga itu, dia juga tidak bisa bertindak tegas terhadap Dean. Jika putra mahkota memutuskan tindakan yang lebih drastis, itu akan sangat berbeda. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa melakukan satu hal. Saya akan membawa orang yang merosot ini ke kerajaan salju, dan kemudian saya akan melihat apa yang ingin dilakukan yang mulia. 6 jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, pertempuran besar yang terjadi di sekitar Persepone akhirnya berakhir, dengan kekuatan keluarga Hayes sebagai pemenang konflik ini. Perang antar keluarga ini belum berakhir karena beberapa orang dari House Chambers berhasil melarikan diri dari tempat ini. Tapi bagaimanapun juga, hari ini benar-benar sangat merugikan musuh-musuh keluarga Vivian ini. Dengan perubahan arah perang tersebut, keluarga Hayes mendapatkan keuntungan yang sulit diatasi, sesuatu yang secara praktis menempatkan mereka sebagai pemenang dalam perang ini. Namun mereka masih harus menghadapi banyak hal untuk menyingkirkan musuh seperti itu. Jadi, masih perlu waktu lama sebelum konflik ini berakhir. Bagaimanapun, pada hari ini, keluarga Chambers telah kehilangan sebagian besar anggotanya, dan Persepone menderita ratusan ribu kematian. Selain musibah yang terjadi di tempat ini, keluarga Chambers masih kehilangan markas besarnya, tempat di mana akar dan pertahanannya berada. Oleh karena itu, tidak mudah bagi para penyintas tersebut untuk terus bertahan hingga hari ini. Namun, akan lebih sulit lagi bagi sebagian warga Persepone untuk melakukan hal seperti itu. Aduh, tolong bantu aku, tolong aku, ibuku. Kemudian, suara seperti ini terdengar di berbagai penjuru Persepone, saat ribuan penduduk yang tadinya putus asa kembali ke jalanan. Namun, hanya sedikit orang yang senang dengan pembebasan kota ini dari penguasa lokal yang terkenal kejam. Dengan terjadinya konflik berskala besar ini, banyak orang tua yang kehilangan anak, dan cucunya kehilangan orang tua dan kakek neneknya. Pasangan suami istri telah hancur, sementara seluruh keluarga telah hilang. Kerusakan yang disebabkan oleh pengorbanan Virgil adalah penyebab utama bencana tersebut, yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Namun banyaknya pertempuran yang terjadi di sekitar Persepone telah menghukum penduduk lokal ini. Banyak dari para prajurit yang gugur di tempat ini bertempur dengan kekuatan yang cukup. Sehingga serangan mereka berhasil menembus tembok bangunan dan menghantam penduduk kota ini. Pada saat yang sama, banyak bangunan runtuh, menyebabkan puluhan ribu orang terluka dengan intensitas yang berbeda-beda, dan banyak orang tewas tertimpa. Dan dengan itu, anak-anak bahkan remaja terlihat di sekitar kota ini menangis, kotor oleh debu dan darah. Pada saat yang sama, orang dewasa yang tidak sibuk dengan penyelamatan memandang diam-diam ke jalanan yang berlumuran darah, langit yang berdebu, dan banyak mayat di mana-mana. Perang itu kacau dan tidak ada yang luput dari perhatian. Terlibat, bersalah, tidak ada bedanya. Di masa perang, semua orang bisa mati, mulai dari dalam pembunuhan terbesar, pembunuh terburuk, hingga anak yatim piatu yang tidak bersalah, seseorang yang bahkan mungkin tidak mampu membunuh seekor binatang pun. Setiap orang bisa menjadi korban perang jika hal seperti itu terjadi. Kita bebas dari keluarga Chambers. Tapi apa akibatnya? Seorang lelaki tua bertanya-tanya, karena dia tidak bisa merasakan kakinya dan mendengar berbagai suara putus asa di sekitarnya. Mungkin kami benar-benar terkutuk. Hahaha, dan kami yang bodoh berharap. Hahaha, dan diiringi suara putus asa beberapa orang, senja malam mulai menutupi langit kota yang banyak korbannya ini. Tidak butuh waktu lama, dan semua korban selamat dari kota tersebut yang tidak mengalami luka serius sudah berada di jalan untuk membantu pekerjaan penyelamatan. Banyak bangunan runtuh baik seluruhnya maupun sebagian, menyebabkan lebih dari 30% infrastruktur lokal rusak hingga kota ini tampak seperti timbunan puing-puing besar. Meskipun banyak bangunan yang rusak akibat konflik sebelumnya, sebagian besar fasilitas setempat masih tidak rusak, begitu pula warganya. Oleh karena itu, ratusan ribu orang yang tidak begitu terkena dampak konflik sebelumnya sudah tersebar di sekitar kota ini, membantu para korban kejadian tersebut. Kelompok-kelompok bekerja di gedung-gedung yang hancur,
membersihkan puing-puing sedikit demi sedikit, dengan harapan orang-orang yang pernah berada di tempat-tempat tersebut sebelumnya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun hanya keheningan yang terdengar di tempat-tempat tertentu, dan tim penyelamat tidak dapat memastikan apakah ada yang selamat di tempat tersebut. Di sisi lain, beberapa suara terdengar di berbagai tempat, dari orang-orang dari segala jenis kelamin dan usia, yang berseru-seru meminta bantuan. Namun terlepas dari apakah mereka mendengar tanda-tanda kehidupan ini, tim penyelamat terus bekerja di semua tempat yang hancur ini. Lagi pula, dimanapun, mungkin ada orang yang membutuhkan bantuan, dan terdapat cukup banyak orang di kota ini sehingga layanan tersebut dapat dilakukan di semua lini. Dan dengan dilakukannya hal ini di seluruh kota ini, tak lama kemudian antrean panjang orang dapat terlihat di jalan-jalan setempat, di mana potongan-potongan puing terus-menerus terlihat melewati tangan orang-orang ini. Pada saat yang sama, banyak orang yang terluka telah dibawa ke lokasi yang belum hancur agar mereka dapat menerima pertolongan pertama. Penggarap bisa menjadi kuat dan memiliki vitalitas ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, sebelum mencapai level 70, siapapun yang kehilangan lebih dari 2/3 darahnya bisa mati. Jadi, membantu orang-orang yang terluka dan mungkin tidak dapat menghentikan pendarahannya sendiri merupakan tugas penting untuk mengurangi angka kematian setempat. Namun tidak semua orang melakukan hal ini. Tak butuh waktu lama bagi sebagian warga untuk mulai berlarian di pinggiran kota ini, mencari cincin spasial yang hilang karena tewas atau bahkan barang berharga yang ada di reruntuhan tersebut. Banyak orang telah meninggal, dan itu sangat disayangkan. Namun itu berarti banyak sumber daya budidaya yang tertinggal. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk mulai mencari sumber daya ini. Ada yang melakukan ini untuk mencari pil atau sumber daya untuk merawat korban luka, keluarga, atau teman mereka. Namun banyak pula yang mengumpulkan barang-barang ini semata-mata karena oportunisme dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan besar dari bencana ini. Banyak yang kehilangan orang-orang penting pada hari ini, namun beberapa lainnya tidak kehilangan apapun. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berhenti memanfaatkan peluang ini hanya karena ribuan orang telah meninggal. Pada akhirnya, mereka semua adalah kultivator dan bermimpi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Untuk mencapai peningkatan tingkat yang diinginkan ini, banyak orang di sana yang rela menginjak darah dan sisa-sisa korban setempat untuk mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Itu adalah pekerjaan kotor, namun orang-orang yang melakukan hal ini segera yakin bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kematian tersebut. Mereka hanya memanfaatkan tragedi yang disebabkan oleh orang lain. Bagaimana mereka bisa disalahkan? Selain itu, seluruh keluarga telah meninggal, jadi sumber daya yang ditinggalkan ini tidak akan terlewatkan oleh siapapun, bukan? Ya, itulah yang sebagian besar dari mereka katakan pada diri mereka sendiri, sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk tidur nyenyak di malam hari. Namun yang jelas, beberapa orang tidak peduli dengan korban tewas setempat. Bagaimanapun, di setiap masyarakat, pasti ada individu seperti itu. Bagaimanapun, kejadian ini telah mengubah kota ini sepenuhnya, dan penduduknya harus hidup dengan cara yang benar-benar baru mulai sekarang. Beberapa orang harus membiasakan diri untuk tidak bertemu dengan teman lama atau keluarga mereka. Yang lainnya harus menghadapi keputusasaan karena kehilangan hampir segalanya, menjadi pengangguran, menghadapi kenaikan harga pangan, dan sebagainya. Namun ada pula yang akan memanfaatkan momen ini untuk bertumbuh pesat, naik status sosial, meninggalkan batas-batas mereka sebelumnya, dan mungkin suatu hari nanti akan menjadi penguasa di tanah mereka sendiri. Di antara mereka yang lebih memanfaatkan peluang lokal adalah para budak dari keluarga Chambers, tentu saja mereka yang selamat. Orang-orang seperti itu telah kehilangan tuan mereka dan segera dibebaskan oleh penjaga keluarga Hayes dari susunan spiritual yang menyegel pengembangan spiritual mereka. Keluarga itu menentang praktik perbudakan. Jadi, segera setelah keadaan menjadi tenang, beberapa penjaga yang ikut serta dalam konflik tersebut membebaskan tawanan keluarga Chambers tersebut. Ada ribuan dari mereka di kota ini. Mereka adalah orang-orang yang telah hidup di bawah kekuasaan keluarga Chambers selama bertahun-tahun. Orang-orang yang bahkan sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai budak, dan ada pula yang sudah lama tidak mengalami kenyataan pahit ini. Oleh karena itu, ketika beberapa warga negara menghadapi akhir yang tragis, beberapa budak keluarga Chambers tersenyum karena mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tak hanya itu, mereka pun tertawa puas karena sebagian besar penculiknya telah dieksekusi di kota ini. Tapi tentu saja,
di antara kelompok budak ini, mereka yang telah menderita selama berabad-abad di tangan bangsawan keluarga Chambers, mereka hampir tidak bisa mempercayai semuanya. Tuan Pramuka sudah mati. Salah satu dari orang-orang yang baru dibebaskan memikirkan hal ini ketika dia duduk di jalan, memandangi pemandangan yang setengah hancur di depannya. Dia kemudian mengusapkan tangannya ke tanah, yang saat ini penuh dengan debu, lalu mengambil segenggam tanah dan melihatnya. Dengan mantap, apa yang akan aku lakukan mulai sekarang? Keluargaku pasti sudah tidak ada lagi. Sial, bahkan mungkin kota di mana aku dilahirkan pun sudah tidak ada lagi. Mungkin aku harus kembali berkultivasi. Tapi apakah hal itu masih berpengaruh pada usia saya? Mungkin, dia memikirkan hal-hal ini, tidak tahu kemana harus pergi mulai sekarang. Dan hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Lagi pula, dia telah hidup begitu lama hanya dengan melakukan satu hal sehingga dia tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Namun di sisi lain, selama berabad-abad, ia hanya belajar tentang realitas perbudakan. Jadi, meskipun dia telah mencapai kebebasannya, orang ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan kebebasannya. Kebebasan bisa begitu luas sehingga orang yang terbatas bisa kehilangan akal ketika menghadapi hal seperti itu secara tiba-tiba. Namun, di sisi lain, kebebasan bisa menjadi begitu terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan sehingga mungkin sebagian dari mereka bahkan dibutakan oleh hal semacam itu. Dengan cara ini, beberapa mantan budak keluarga Chambers di kota ini diberi awal yang baru. Sementara itu, di markas besar keluarga Chambers, kelompok keluarga raja spiritual dari keluarga Hayes yang masih hidup masih di sana, beristirahat dan menerima kabar terbaru mengenai hasil invasi ini. Data tersebut telah dikumpulkan sejak konfrontasi berakhir beberapa jam lalu. Jadi, saat ini, para jenderal spiritual yang bertanggung jawab atas pekerjaan ini telah mendapatkan hasil yang paling penting. Petik 2. Dari pasukan kami kehilangan sekitar 6.600 orang, serta lebih dari 7.000 orang yang selamat dan menderita luka yang sangat kompleks. Kata salah satu penjaga keluarga Hayes saat membacakan laporan kepada para ahli tersebut. Setelah itu, jenderal spiritual lainnya mulai menceritakan data yang telah dikumpulkannya. Adapun jumlah musuh, sekitar 23.000 orang tewas di Persepone. Namun di sisi lain, jumlah korban selamat yang berhasil kabur dari sini tidak boleh kurang dari 4.000. Tetapi kami masih belum mengetahui secara pasti berapa jumlah korban selamat yang diwakili oleh para pelarian ini. Selain itu, masih banyak orang dari keluarga itu di luar kota ini. Bagaimanapun, kita dapat mengatakan bahwa lebih dari 60% keluarga Chambers dimusnahkan hari ini. Begitu, tetua terkuat di tempat itu berkata dengan suara rendah, sebelum bertanya tentang informasi lainnya. Berapa banyak warga tak berdosa yang tewas dalam konflik itu? Setelah mendengar pertanyaan tetua itu, penjaga keluarga Hayes lainnya melangkah maju dan menjawab. Kami belum tahu angka pastinya karena masih ada orang yang diselamatkan di sekitar kota. Tapi kami tetapkan, jumlah korban jiwa di kalangan penduduk biasa kota ini tidak kurang dari 300.000 orang. Setelah mendengar itu, beberapa dari orang-orang itu menghela nafas dalam diam, tapi itu saja. Keluarga Hayes mungkin dikenal adil dan menjunjung keadilan, tetapi ini adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang mampu membuat keputusan sulit. Oleh karena itu, mereka memahami bahwa kematian ini adalah bagian dari keinginan mereka untuk perdamaian. Mereka bisa berperang selama beberapa tahun lagi melawan keluarga Chambers, melawan lawan-lawan ini di kamp perang yang jauh dari warga yang tidak bersalah. Namun hal itu harus mengorbankan sejumlah besar anggota keluarga mereka sendiri. Lagi pula, meskipun keluarga Chambers telah mengalami pukulan telak di Kota Kuning, hal ini tidak akan cukup untuk melemahkan organisasi ini sampai pada titik di mana mereka akan ditindas total dalam perang. Tidak, meskipun ke-6 orang yang terbunuh di Kota Kuning itu adalah pilar dari kamar keluarga, organisasi ini masih bisa bertahan lebih lama, bahkan tanpa mereka. Namun, tentu saja, hal ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan bantuan orang-orang tersebut. Meski begitu, bukan berarti mustahil untuk menang bahkan dalam beberapa tahun sebelum bencana besar menimpa mereka. Oleh karena itu, keluarga Hayes harus sangat menderita untuk menghadapi keluarga ini tanpa menyerang kota ini. Oleh karena itu, untuk menghindari kematian keturunan dan bawahannya sendiri,
para pemimpin keluarga ini telah mengambil langkah dengan peluang kemenangan terbesar dan kelangsungan hidup rekan-rekan mereka. Itu berarti menyerang Persephone dengan kekuatan besar, menghancurkan basis keluarga Chambers, meskipun hal ini menyebabkan banyak korban jiwa di antara penduduk setempat. Oleh karena itu, para tetua keluarga Hayes ini tidak dapat menyesali tindakan ini, meskipun begitu banyak orang tak bersalah telah meninggal. Mereka bahkan mungkin merasa sayang sekali orang-orang seperti itu harus mati demi keluarganya, namun mereka tidak menyesal. Pada akhirnya, semua orang mengikuti keadilan mereka sendiri, dan tidak ada bedanya dengan organisasi kerajaan Cromwell ini. Mereka mungkin dikenal sebagai orang benar, namun mereka hanya mengikuti keadilan mereka sendiri. Hanya saja, secara kebetulan, di masa lalu, banyak dari tindakan keluarga ini yang memberikan manfaat bagi orang-orang biasa, individu yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan ini. Sayangnya bagi warga Persephone ini, saat ini, mereka tidak selaras dengan keluarga Hayes dan menderita karena keadilan organisasi semacam itu. Bagaimanapun, setelah keheningan berlangsung di tempat itu selama beberapa saat, akhirnya salah satu raja spiritual itu mengatakan sesuatu. Jadi, begitulah. Baiklah, kumpulkan semua barang milik keluarga Chambers dan distribusikan barang-barang di bawah klasifikasi kelas 1 tingkat menengah di kota ini. Hal-hal seperti itu tidak ada gunanya bagi kami dan mungkin bisa menenangkan penduduk setempat untuk sementara waktu. Jadi, lakukan dengan cepat. Dia berkata dengan tenang sebelum melihat ke arah penjaga yang berdiri di tempat itu dan menyelesaikannya. Adapun barang dan kristal lainnya, itu milik keluarga dan harus segera dibawa kepada kita. Ya, Penatua Michael, orang-orang itu menjawab sebelum mereka meninggalkan tempat para raja spiritual berada. Setelah itu, orang-orang yang berkultivasi tahap ke-6 mulai berbicara satu sama lain. Apakah menurutmu itu perlu, Michael? Tentu saja, bagaimanapun juga, wilayah ini mungkin akan tetap berada di tangan kita sampai kerajaan memutuskan kedaulatan baru. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan kemurahan hati kita kepada penduduk. Faktanya, kita harus membayar beberapa warga setempat untuk menyebarkan informasi tentang iblis tua yang mengorbankan dirinya. Itu akan mengurangi kebencian mereka terhadap kita dan meningkatkan kemarahan mereka pada keluarga Chambers. Kata Michael sambil duduk di kursi berlengan, pakaiannya penuh dengan garis-garis berdarah. Setelah mendengar ini, tetua paling penting yang berdiri di sana mengangguk setuju dengan raja spiritual level 56 ini. Michael benar, itulah cara terbaik bagi kita untuk menangani wilayah keluarga Chambers ini. Dan kami tidak kehilangan apapun dengan menyumbangkan barang-barang itu. Yang benar-benar penting adalah sumber daya kelas 2, teknik, dan kristal dari keluarga ini. Dia berkata sambil tersenyum sambil berharap untuk menyerap kekuatan finansial keluarga Chambers. Mendengar hal tersebut, tak lama kemudian para ahli tersebut mulai berkomentar mengenai hal tersebut. Itu benar-benar akan sangat membantu kita. Kita mungkin bisa mengasuh anggota kita yang dikirim ke kota kering dengan lebih efisien dengan warisan keluarga Chambers. Sungguh memalukan bahwa Sang Patriark Dean tidak ada di sini. Dia mungkin memiliki sumber daya terbaik dari keluarga ini dalam lingkaran spasialnya. Tapi jumlah barang yang disimpan di brankas lokal juga pasti tidak sedikit. Faktanya, kami harus melakukan sesuatu mengenai hal itu. 2 hari berlalu dengan cepat. Sementara itu, para ahli keluarga Hayes tersebut telah membahas banyak hal mengenai pemerintahan Persephone dan warisan yang ditinggalkan keluarga Chambers. Di sisi lain, mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki misteri seputar hilangnya kepala keluarga Dekan. Lagi pula, selama orang ini masih hidup, mereka harus khawatir tentang balas dendam keluarga ini dan kemungkinan konfrontasi melawan lebih banyak pembunuh Scourge of the Devil. Jadi, penyelidikan ini sangat penting bagi keluarga Hayes. Selain itu, para ahli tersebut sedang memulihkan diri di kota itu sambil menunggu tindakan anggota keluarga lainnya terhadap para penyintas Chambers. Tapi saat Persephone mengalami kenyataan baru di bawah kepemimpinan keluarga Hayes, Minos masih berada di markas rahasia tentara di Kota Kuning. Setelah konfrontasi sebelumnya, pemuda ini tetap berada di tempat seperti itu karena istirahat yang dibutuhkannya akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Oleh karena itu, agar tidak mengambil risiko menempatkan dirinya dalam bahaya saat melakukan perjalanan melalui dataran hitam, pemuda ini tetap tinggal di kota yang ditinggalkan ini. Namun dengan tetap tinggal di markas ini,
Stuart muda menghabiskan sebagian besar waktunya di kerajaan tata ruang, di mana dia bisa pulih lebih cepat. Selain itu, ia juga bisa mengikuti perkembangan prajurit elit skuad miliknya yang saat ini sedang dilatih oleh Angela dan Eda. Salah satunya masih mempelajari teknik tingkat perak dari Minos, sedangkan yang lainnya menggantikan Letnan Ernest di pos Kota Kuning ini. Setelah beberapa hari sejak kembalinya Eda dari Kota Air dan kepindahan Elena ke tempat itu, akhirnya tiba saatnya bagi Ernest untuk memiliki waktu berlatih di kerajaan tata ruang. Karena itu, Minos tidak lupa membawa wanita ini bersamanya ke tempat ini. Selain itu, banyak hal terus berkembang di kerajaan tata ruang, dengan para prajurit yang semakin kuat setiap hari dan para makhluk spiritual mengalami hal yang sama. Saat ini, Minos berada di markas rahasia tentara dataran hitam, di sebuah ruangan tempat Eda dan Ernest duduk di depannya. Baiklah, Ernest, sekarang aku akan memberimu waktu untuk berlatih di kerajaan tata ruang. Minos dengan tenang berkata sambil melihat kedua individu itu. Saya tidak tahu berapa lama Anda bisa berlatih dengan tenang, tapi itu tidak akan bertahan lama. Saat perang melawan keluarga kerajaan dimulai, aku akan membuat semua orang di atas level 45 meninggalkan kerajaan tata ruang, kecuali Emlyn, tentu saja. Setelah mendengar ini, kedua orang itu langsung memahami maksud Minos. Kota kering dan dataran hitam jelas membutuhkan ahli yang lebih kuat ketika perang melawan keluarga Brown dimulai. Lagi pula, sejak saat itu, wilayah Stuart muda ini bisa diserang dari segala sisi oleh puluhan ribu musuh. Baiklah, Tuan Muda, saya akan memanfaatkan hari-hari ini sebaik-baiknya di kerajaan tata ruang. Ernest berkata dengan tegas, tanpa mempertanyakan atasannya. Bagus. Sedangkan untukmu, dia lalu menatap Eda dan melanjutkan bicaranya. Hati-hati dengan orang di atas level 54. Mereka akan berbahaya bagimu. Aku akan. Eda hendak menanggapi saran Minos ketika tiba-tiba pintu kamar itu terbuka, dan seorang tentara bergegas ke tempat itu. Tuan Muda, kami kedatangan pengunjung yang sedang menyelidiki pinggiran Kota Kuning. Mendengar ini, ketiga orang yang berbicara tadi menoleh ke arah prajurit itu dan mengerutkan kening padanya. Pengunjung, Minos bergumam dengan suara rendah ketika dia mengingat apa yang telah dia lakukan di kerajaan Cromwell selama periode terakhirnya di negara bagian itu. Yah, aku meninggalkan beberapa petunjuk di tempat itu agar keluarga Chambers dapat menemukanku di sini, tapi tidak mengherankan jika kekuatan lain juga menemukannya. Ketika Minos pergi untuk menandatangani kontrak jiwa dengan para tetua keluarga Hayes, dia telah meninggalkan petunjuk di lebih dari satu tempat di kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, dia harus melakukan sesuatu agar peluangnya menangkap mangsanya menjadi besar. Jadi, meskipun orang yang menemukan salah satu petunjuk itu terlebih dahulu menghancurkannya, masih ada cara lain agar dia bisa dilacak oleh keluarga Chambers. Dengan satu atau lain cara, hal ini telah terjadi, dan keluarga Chambers, yang paling ingin menemukan Minos, telah menemukan salah satu petunjuk tersebut. Namun meskipun mereka telah menghancurkan apa yang mereka temukan dan bahkan melenyapkan beberapa orang, hal ini tidak menghentikan kekuatan lain untuk menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Minos. Oleh karena itu, lebih banyak orang daripada yang ingin ditarik oleh penguasa muda ini telah menuju ke Kota Kuning. Sepertinya ikan yang kita tangkap lebih banyak dari yang kita inginkan, komentar Eda kepada kelompok tersebut sambil tetap duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan ekspresi wajah khawatir. Dia adalah orang baru yang bertanggung jawab atas markas ini, dan karena itu, dia sudah tahu bahwa waktunya di sini tidak akan semulus itu. Jika orang lain telah menemukan kita, maka hanya masalah waktu sebelum lebih banyak keluarga yang mencari pesaing Minos datang ke Kota Kuning. Dia menyimpulkan, akhirnya, ketika Minos dan Eda memikirkan pengunjung yang tidak diinginkan ini, Ernest bertanya pada prajurit itu. Sersan Loni, ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Ya, Letnan Ernest. Beberapa menit yang lalu, pengintai di pintu keluar selatan Kota Kuning mengirimkan peringatan bahwa ada sekelompok 3 gerbong yang melewati pintu masuk itu. Dalam kelompok itu ada 11 orang, dengan 4 orang di antaranya adalah prajurit spiritual, 6 orang adalah jenderal spiritual, dan 1 orang adalah raja spiritual level 51. Tentara tersebut melaporkan temuan mengenai pengunjung tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, ketiga orang tersebut segera menyadari bahwa pengunjung tersebut bukanlah ancaman untuk saat ini. Namun, bukan berarti mereka tidak membawa masalah.
Minos lalu bertanya, apakah ada simbol di kereta itu? Ya, Tuan Muda. Para prajurit yang berjaga di daerah itu menggambarkan simbol keluarga kerajaan Cromwell. Keluarga Cromwell? Itu lebih banyak masalah daripada yang kukira, pikir Ernest dalam hati. Mengapa keluarga kerajaan dari kerajaan itu ingin terlibat dengan Minos Muda? Apakah ada perselisihan di antara kalian? Eda bertanya sambil bertatap muka dengan Stuart Muda. Dia tahu bahwa Minos memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Jadi, dia tidak akan terkejut saat mengetahui bahwa keluarga Cromwell pun sudah berselisih dengannya. Dan karena dia tidak mengetahui semua detail perjalanan yang dilakukan Minos ke kerajaan Cromwell, dia tidak yakin apakah ini semacam perburuan atau hal lainnya. Mendengar pertanyaan ini, Minos tersenyum dan berkata, "Haha, aku tidak mengetahuinya. Paling tidak, aku belum pernah bertemu dengan orang-orang dari keluarga itu, kecuali pada upacara pembukaan final turnamen spiritual edisi terakhir. Tapi bagaimanapun juga, mereka mungkin di sini untuk mencoba membangun hubungan denganku." Pemuda ini kemudian bangkit dari kursi berlengan yang didudukinya dan segera memikirkan apa yang harus dia lakukan. "Sersan Loni, izinkan interupsi barisan pertahanan." Oh, kedua, raja spiritual itu mengeluarkan suara kejutan saat mereka mendengarkan perintah Minos. "Ya, Tuan Muda." Pada saat yang sama, prajurit itu segera bergegas menuju lokasi spesifik dari markas rahasia itu untuk segera melakukan hal ini. Mengganggu barisan pertahanan mungkin tampak seperti hal yang aneh untuk dilakukan. Namun, sebenarnya itu adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan dalam situasi ini. Itu karena, tidak seperti musuh yang ingin mereka sembunyikan, orang-orang dari keluarga Cromwell ini bukanlah ancaman bagi tempat ini. Jika pengunjung tersebut merasakan penghalang yang diciptakan oleh susunan kelas 2 tingkat menengah, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan pada tempat ini. Dan sebagai konsekuensinya, Minos dan para prajurit di pangkalan itu harus terbiasa dengan gagasan bahwa musuh potensial mengetahui tentang pos rahasia tentara dataran hitam. Itu tidak bagus. Namun tanpa tindakan pertahanan ini, selama pengunjung yang tidak diinginkan tidak memasuki area rumah pemerintah setempat, mereka tidak akan mengetahui keberadaan tentara di sini. Itu karena pangkalan ini terletak di bawah tanah di area ini, di mana beberapa meter tanah dan beton memisahkan pangkalan ini dari lantai pertama rumah besar itu. Oleh karena itu, karena rendahnya budidaya orang-orang di pangkalan ini dan orang-orang dalam kelompok keluarga Cromwell, tidak akan mudah bagi satu pihak untuk memahami pihak lain. Oleh karena itu, selama pengunjung dari markas itu lebih besar daripada jarak dari trotoar luar mansion ke markas itu, bahkan Eda pun tidak dapat dirasakan oleh orang-orang itu. Oleh karena itu, menghentikan barisan pertahanan lokal bisa menjadi cara paling efisien untuk tidak menarik perhatian para pengunjung. Namun demikian, setelah orang itu pergi, kedua raja spiritual itu dengan cepat memahami alasan perintah Minos sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Ernest menanyainya tentang bagaimana mereka harus menghadapinya. "Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda?" Minos menghela nafas dan menatap wanita level 52 itu. "Baiklah, Eda, kamu bisa tetap di sini di pangkalan dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Sedangkan untukmu, aku akan mengirimmu ke kerajaan tata ruang sekarang." Dia berkata sambil menatap Ernest. "Saya sendiri yang akan menangani orang-orang ini." "Apa, Minos Muda? Orang-orang itu pasti bisa mengenalimu jika mereka melihatmu sekarang." Eda langsung memprotes, mengingat bahwa, meski berbeda, Stuart Muda tetap bisa dikenali. Dia telah meningkatkan 2 tahap sejak edisi terakhir turnamen spiritual. Tapi karena dia masih sangat muda, penampilannya menjadi lebih halus setelah 2 promosi tersebut. Selain itu, siapapun yang mengenalnya sebelumnya akan dapat mengenalinya sekarang. "Jangan khawatir, aku akan memakai masker," Minos berkata tanpa terlalu mempedulikan peringatan dari Eda ini. Dia sudah memiliki benda seperti itu di cincin spasialnya. Dan mengingat levelnya saat ini, anggota keluarga Cromwell itu tidak akan pernah berpikir bahwa orang berlevel 50 ini adalah pesaing finalis turnamen spiritual edisi terakhir. Bagaimanapun, Minos telah meningkatkan 11 level dalam waktu sekitar 4 tahun, sesuatu yang sulit dipercaya di wilayah ini mengingat tahap budidaya yang dia jalani sebelum dan sekarang. "Itu, Letnan Eda, jangan khawatir. Mereka tidak akan mengenali Tuan Muda. Dan dalam skenario terburuk, dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat."
Ernest berkata dengan senyuman di wajahnya sambil memberi isyarat dengan salah satu jarinya, lalu mengusapkannya ke lehernya. Haha, itulah semangatnya. Minos kemudian mengatakan ini sambil menepuk bahu kiri letnan itu dan mengirimnya ke kerajaan tata ruang. Setelah itu, Minos segera memberikan perintah terakhirnya dan berpamitan kepada Eda. Baiklah, setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke sini untuk memberitahu Anda agar pertahanan itu dapat diaktifkan kembali. Oke, sampai jumpa lagi. Saat Minos meninggalkan markas rahasia itu, rombongan 3 gerbong keluarga Cromwell baru saja berhenti di suatu bagian kota kuning. Saat mereka berhenti di sebuah jalan raya besar, 11 orang di sana dengan cepat keluar dari gerbong tersebut, mulai mengamati sekeliling mereka. Apa yang terjadi di tempat itu? Seorang jenderal spiritual bertanya dengan lantang ketika dia melihat bangunan-bangunan yang ditinggalkan di kota kuning, serta beberapa ruang kosong yang sepertinya baru saja dibuka. Aku hanya melihat lumut di gedung-gedung itu, komentar seseorang sambil mengarahkan jarinya ke arah sekumpulan rumah yang sudah terdapat lumut dan tumbuhan rendah yang tersebar di dinding dan pintunya. Rumah-rumah itu sepertinya sudah lama ditinggalkan. Itu sangat aneh. Tapi sayangnya, kami tidak punya berita apapun mengenai realitas lokal ini. Setelah mendengar komentar orang itu, semua orang di tempat itu mengangguk setuju, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan makhluk hidup apapun di sekitarnya. Dan hal seperti itu aneh bagi para penyelidik dari keluarga Cromwell karena keluarga kerajaan ini tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi di kota kuning. Kerajaan Cromwell dipisahkan oleh seluruh negara bagian, Kerajaan Brown, dari kota di Kerajaan Ombak ini. Oleh karena itu, biasanya, berita tentang perbatasan tersebut tidak akan sering sampai ke kantor pusat organisasi tersebut. Di sisi lain, sebelumnya kota kuning hanyalah sebuah kota kecil di pedalaman Kerajaan Ombak, sebuah tempat yang miskin. Itu adalah lokasi yang bahkan keluarga kerajaan di negara bagian seperti itu tidak tertarik. Jadi, untuk keluarga kerajaan lain di wilayah tersebut, kota ini tidak memiliki banyak pengaruh bagi mereka untuk mencari informasi lokal. Dan karena tidak ada anggota organisasi tersebut yang melewati kota kuning dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan tersebut tidak memiliki informasi tentang hilangnya penduduk setempat. Mereka tidak mengetahui hal ini sampai-sampai kelompok ini dikirim ke sini, mengingat mereka harus menyelidiki informasi mengenai Minos di kota berpenduduk 70.000 jiwa. Bagaimanapun, ketika beberapa orang dalam kelompok ini membicarakan fakta bahwa kota kuning tampak seperti kota hantu, raja spiritual, pemimpin kelompok, mengamati sekeliling dalam diam. Ini aneh. Dari informasi yang disampaikan kepadaku, bahwa Minos seharusnya berada di kota ini. Tapi apa yang akan dilakukan seseorang dengan bakatnya di tempat terlantar? Apakah informasi ini salah? Dia bertanya-tanya ketika dia berjalan melalui jalan raya yang kosong itu, di mana debu membentuk gelombang kecil udara di dekat tanah sementara angin menggoyahkan pepohonan di dekatnya. Mungkin dia hanya akan melakukan sesuatu di tempat ini dan kemudian melanjutkan. Cek, pekerjaan kita akan lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia akhirnya mengatakan sesuatu, menyebabkan beberapa orang di dekatnya menoleh padanya. Tuan Hubert, apa yang harus kita lakukan? Awalnya, tugas kita adalah menginterogasi warga setempat mengenai keberadaan orang itu di kota. Tapi sekarang, itu benar-benar masalah. Tanpa saksi yang mengarahkan kita ke dalam arah yang benar, itu akan menjadi pekerjaan yang lebih sulit dan memakan waktu. Dan kupikir aku akan punya waktu untuk menemui istriku lebih cepat. Beberapa komentar dengan suara pelan bergema di area itu. Namun Hubert mengabaikan sebagian besarnya dan langsung ke pokok persoalan. Baiklah, mari kita lakukan penyelidikan menyeluruh di sekitar kota ini, mungkin kita bisa menemukan beberapa bukti perjalanan pemuda itu lewat sini. Tetapi jika kita tidak menemukan apapun, kenyataan kota kuning saat ini mungkin bisa sedikit membantu kita. Mungkin keluarga kerajaan setempat mengetahui apa yang terjadi di tempat ini dan mungkin itu akan membantu kita menemukan pemuda itu. Mendengar itu, orang-orang itu hanya bisa menghela nafas. Namun tak lama kemudian, sebagian besar dari mereka mengesampingkan pikiran negatifnya terhadap layanan ini dan segera mulai menggeledah rumah dan bangunan di sekitar. Beberapa menit kemudian, dengan cepat kelompok penyelidik dari keluarga Cromwell itu telah menggeledah beberapa rumah. Namun meski sejauh ini pelayanan mereka tidak terlalu sulit karena tidak adanya barang di gedung tersebut, mereka belum menemukan apapun.
Satu-satunya hal yang mereka perhatikan yang tidak masuk akal bagi mereka adalah keberadaan beberapa ruang terbuka di sekitar kota. Tempat-tempat seperti itu sepertinya sudah lama tidak dibuka. Setidaknya mereka yakin hal seperti itu telah terjadi jauh setelah kota ini ditinggalkan oleh warganya. Jadi, mereka merasa misteri lokal semakin bertambah, meski mereka belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Ruang kosong ini sangat tidak teratur. Mengapa ada orang yang menghancurkan bangunan sembarangan di sekitar kota yang ditinggalkan? Jadi, Raja Spiritual itu bertanya-tanya ketika salah satu tangannya memegang gagang pedang yang ada di pinggangnya. Dia tidak merasakan siapapun di sekitarnya. Namun, Raja Spiritual ini adalah orang yang memiliki pengalaman berabad-abad, seseorang yang tahu betul betapa berbahayanya dunia spiritual. Oleh karena itu, meskipun sejauh ini dia tidak merasakan siapapun di sekitarnya, dia tidak lengah. Mungkin ada semacam susunan di sekitar yang membodohi akal sehatnya. Oleh karena itu, dia berjalan dengan hati-hati, siap bertindak jika terjadi sesuatu. Ah, di rumah itu juga tidak ada apa-apa. Tempat ini kosong. Kamu bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ada orang yang pernah tinggal di rumah yang baru saja aku periksa. Saya baru saja melewati sebuah tempat yang tampak seperti klub malam tua setempat. Sayang sekali tempat itu ditinggalkan, atau kita bisa menikmati layanan lokalnya. Seorang pria muda mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya. Hehehehe, itu bukan ide yang buruk. Hahaha, Gad, menurutku tunanganmu tidak akan senang mengetahuinya. Seseorang hendak mengatakan itu ketika tiba-tiba Raja Spiritual memperingatkan 10 orang itu, rakyat. Seseorang datang. Ucapnya sambil menatap mantap ke arah di mana dia baru saja merasakan aura yang setara dengan level 50. Tempat ini aneh. Saya harus memperingatkan markas besar tentang hal itu. Kita harus berhati-hati dengan wilayah ini di masa depan. Ia dengan cepat berpikir hingga sosok seseorang yang mengenakan pakaian hitam dan bertopeng muncul puluhan meter dari pria tersebut. Pada saat yang sama, ke-10 orang itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan berlari ke tempat Raja Spiritual level 51 itu berdiri. Itu adalah medan yang tidak diketahui, dan siapapun yang lewat di sekitarnya akan dianggap mencurigakan. Karena itu, orang-orang itu tidak bisa mengambil risiko untuk menjauh satu sama lain. Hanya satu orang, tapi itu sudah cukup. Dia sudah berada di level 50. Dia menutupi wajahnya. Orang-orang itu berkomentar ketika mereka melihat Stuart muda semakin mendekat ke arah mereka. Dan akhirnya, setelah sekitar 30 detik berjalan menyusuri jalan raya tempat orang-orang itu berada, Minos berada cukup dekat dengan mereka untuk menggunakan tekniknya, jika perlu, tentu saja. Minos kemudian berhenti sekitar 50 meter dari kelompok itu dan mengamati mereka sejenak. Sepertinya mereka sedang menyelidiki sekeliling. Dia memikirkannya, ketika dia melihat beberapa rumah dan bangunan memiliki pintu terbuka saat ini, sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh tentaranya seperti itu. Di sisi lain, ketika Minos memperhatikan mereka, orang-orang itu melakukan hal yang sama. Orang ini, dia tidak hanya lewat. Kultivator level 51 memikirkannya sejenak sambil memperhatikan reaksi Minos saat menemukan kelompoknya di sini. Keheningan berlangsung beberapa saat hingga Jenderal Spiritual level 49 menanyakan sesuatu. Kamu di sana, dari mana asalmu? Siapa kamu? Minos kemudian melihat mereka beberapa detik dan berkata, aku juga penasaran dengan grupmu juga. Baiklah, aku tidak perlu bertanya dari mana asalmu, tapi kenapa kamu ada di tempat ini? Saya yakin tidak ada apapun untuk keluarga besar Cromwell di kota yang ditinggalkan ini, bukan? Yah, terserah pada kita untuk memutuskan apakah tempat ini memiliki sesuatu untuk keluarga Cromwell kita atau tidak. Raja Spiritual itu berkata dengan serius, bersiap untuk bertindak jika perlu. Mengenai tujuan kami, kamu tidak perlu mengetahuinya. Tentu saja, tidak banyak Raja Spiritual di wilayah ini. Dan karena itu, orang-orang seperti itu tidak suka berkelahi kecuali jika hal itu sangat diperlukan. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka tahu betapa sulitnya mencapai level mereka. Namun saat menemukan Raja Spiritual yang identitasnya tertutup dan bertindak mencurigakan di tempat seperti ini, siapapun akan waspada, siap bertarung kapan saja. Karena itu, kultivator level 51 ini siap bertindak melawan Minos jika pemuda ini adalah musuh keluarga Cromwell. Minos lalu tersenyum dari balik topeng emas yang dikenakannya. Yah, baru-baru ini,
Aku sedang menyelidiki keanehan di kota ini. Tapi jika kalian tidak ingin membicarakan urusan kalian di sini, maka aku akan pergi. Raja spiritual itu mengerutkan kening setelah mendengar itu. Oh, saat berikutnya, Minos mulai berjalan ke arah berlawanan dari kelompok itu seolah dia siap untuk pergi. Tunggu, mendengar itu, Minos terus berjalan seolah tidak peduli dengan orang-orang itu. Cek, kami mengincar satu orang. Sebenarnya, kami di sini untuk mengundangnya.